Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan mari kita melanjutkan pelajaran kita dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Tidak terasa Matius 5 sudah kita lewati dan sekarang kita masuk Matius pasal 6 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Indah sekali ayat ini. Satu bagian yang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus setelah mengajar tentang hidup yang benar, yang melebihi orang Farisi dalam hal sedekah, dalam doa, dalam hal puasa. Dan kini Yesus beralih kepada masalah hidup sehari-hari, masalah yang Anda dan saya hadapi. Dan pokok yang dimulai adalah, atau pokok yang dibicarakan di dalam bagian ini, mulai dengan hal mengumpulkan harta. Ayat 19 sampai ayat 24, pengajaran Yesus berkata, jangan mengumpulkan bagimu harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, serta pencuri membongkar dan membinasakannya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, sebab di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Kemudian ayat yang ke-25 dan ayat 33 yang sudah saya baca tadi, ayat 25, Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran, di mana temanya atau intinya Yesus berkata, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Dan kita akan membahas ayat demi ayat, mulai dari ayat 25 sampai ayat 33. Dan hari ini saya hanya akan membahas ayat 25. Karena topik ini terlalu luas dan penting dan juga sangat kaya. Saya tidak mau melewatkan bagian-bagian yang indah yang daripadanya kita harus belajar. Dan bagian ini dimulai dengan kata karena itu. Nah, perhatikan pada waktu kita belajar firman Tuhan, kata karena itu, jika, dan sebagainya, jangan dilewatkan begitu saja. Karena kata karena itu menghubungkan perikop ini atau bagian ini dengan bagian sebelumnya. Nah, tentunya kata karena itu menghubungkan pelajaran tentang kekhawatiran ini dengan bagian sebelumnya, yaitu tentang menimbun harta di bumi. Nah, pelajaran tentang menimbun harta saya tidak kupas lagi karena saya pernah mengupasnya. Silakan melihat dan menyaksikan atau mendengarkan dari siaran YouTube saya yang berjudul Menimbun Harta di Bumi di channel yang sama. Nah, rupa-rupanya kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena kekhawatiran telah menyebabkan banyak orang menimbun harta. Jadi kekhawatiran bukan saja menimbulkan hal-hal yang negatif, tetapi juga kekhawatiran telah menimbulkan dan menyebabkan orang untuk menimbun harta. Kenapa? Karena mereka berpikir, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Itu sebabnya saya harus menimbun harta sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, kita tidak dapat menutupi fakta bahwa sebagian orang berkata, oh justru khawatir itu baik, Pak. Karena kalau kita khawatir, kan kita berhati-hati. Kalau kita khawatir, kan menolong kita untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ya maaf saja, itu tidak ada ayatnya. Faktanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, sebab khawatir tidak membawa kita kepada sesuatu yang baik. Imanlah yang justru membawa kita dan membantu kita kepada sesuatu yang lebih baik. Orang beriman tidak khawatir. Orang khawatir adalah orang yang tidak
beriman. Kekhawatiran menyebabkan seseorang menimbun harta, dan kalau sudah menimbun harta karena kekhawatirannya, sulit bagi orang itu berbagi. Tetapi orang yang beriman akan mengatur, memanage hartanya, sehingga dia tidak akan lupa berbagi. Sehingga firman Tuhan yang berkata kasihlah sesama manusia akan bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena dia khawatir. Orang yang khawatir sulit menguasai, sulit mengasihi, sulit menyatakan kasih kepada orang lain. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita sekalian untuk tidak bersilat kata dengan berkata bahwa kekhawatiran itu baik. Maaf, firman Tuhan sekali lagi saya katakan tidak ada ayatnya bahwa kekhawatiran itu baik. Kalau memang kekhawatiran itu baik, yuk kita khawatir sama-sama. Faktanya Yesus berkata jangan khawatir. Orang yang berkata khawatir itu baik Pak, justru karena kekhawatiran kita berjaga dan sebagainya, adalah orang yang menggunakan hikmat, bukan hikmat dari atas, tapi hikmat manusia. Yakobus pasal 3 ayat 15 mencatat ada 4 jenis hikmat. Hikmat dari atas, hikmat manusia, hikmat dari dunia, dan hikmat setan-setan. Dan pada waktu Yesus berkata, jangan khawatir, berarti dia menghendaki kita umatnya untuk tidak khawatir. Artinya saat kita khawatir, kita sedang tidak selaras dengan hatinya Tuhan. Saat kita khawatir, kita sedang dalam posisi tidak berkenan dan tidak taat kepada kehendak Tuhan. Walaupun kita berkata dan memiliki 1001 alasan yang menolong dan yang akan membuat kita itu khawatir. Nah, mengapa? Mengapa Yesus berkata jangan khawatir? Tentu ada sebabnya. Mari kita lihat sekali lagi teks dan konteks. Konteksnya di dalam ayat 25, pada waktu Yesus berkata jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai dan seterusnya. Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, pada waktu orang mengutip ayat 25 ini, biasanya kalimat ini dilompati. Karena kalimat ini tidak gampang untuk dipahami. Tapi izinkan saya sedikit menolong kita untuk bisa memahami kalimat ini. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam hidup ini, makanan, minuman, dan pakaian bukanlah yang terpenting. Dalam hidup ini, makanan, minuman, dan pakaian memang penting, tapi bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting dalam hidup ini. Apa itu? Sekali lagi, kembali kepada teks dan konteks. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita akan ketemu ayat yang ke-33. Firman yang berkata, karena itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi rupa-rupanya Yesus sedang membawa kita kepada alur pemikiran bahwa Anda dan saya tidak selayaknya khawatir tentang makan, minum, dan pakai, karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, nanti coba sabar dulu. Nanti kita akan sampai ke ayat yang ke-33. Saya akan bahas satu persatu ayat demi ayat untuk menolong kita memiliki gambaran yang jelas tentang perikop ini. Dan bukan hanya itu saja, alasannya bukan karena di dalam hidup ini ada yang lebih penting lagi, bukan. Tetapi juga teks dan konteksnya berkata, Matius 6 ayat yang ke-8, kalau kita mundur ke belakang, Matius 6 ayat 8, Yesus pernah berkata, karena Bapamu yang di sorga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi buat apa khawatir kalau Bapak kita sudah mengerti kebutuhan kita? Nah, kenapa orang khawatir? Karena dia lupa bahwa dia punya Bapak yang mengerti kebutuhannya. Nah, adakah di antara kita yang hari ini terpenjara oleh kekhawatiran dan terpenjara oleh segala rupa-rupa hal yang
hatinya cemas tiap hari, tidak bisa tidur, murung, gelisah, takut, jantungnya, detak jantungnya berbeda. Kalau biasanya detak jantungnya duk-duk, duk-duk, duk-duk. Mungkin karena khawatir jantungnya, detaknya menjadi duk, 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 duk. Mungkin seperti itu. Atau mungkin duk, 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 duk. Atau mungkin detak jantungnya menjadi tiktok, tiktok, tiktok. Biarlah perkataan Yesus ini menjadi pelajaran dan perenungan bagi kita sekalian untuk kita terapkan. Bukannya saya tidak punya kebutuhan. Anda dan saya masih manusia normal, kita punya kebutuhan, kita memikirkan hari depan. Tapi Yesus berkata, jangan khawatir. Allah ingin agar kita hidup memuliakan Dia. Kita tidak akan pernah bisa memuliakan Dia jikalau kita terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Nah, bagian ini adalah bagian yang pertama, belum selesai ya. Bagian ini baru bagian pertama, baru ayat 25. Besok pagi saya akan membahas Matius pasal 6 ayat 26. Dan hari berikutnya saya membahas ayat 27. Untuk melihat kekayaan perikop ini yang menjelaskan mengapa kekhawatiran itu tidak berguna dan mengapa kita dikatakan jangan khawatir dan jalan keluarnya apa. Yesus tidak hanya sekedar berkata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat-ayat selanjutnya yang akan kita bahas di hari-hari besok akan menolong kita untuk menemukan jalan keluarnya apa. Supaya kita hidup sukacita. Supaya kita hidup memuliakan Allah. Dan kita ditolong oleh pengajaran Yesus yang berkata jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Saya harap kita stay tune, tetap mengikuti program-program hari besok dan selanjutnya yang khususnya akan melanjutkan bahasan tentang jangan khawatir. Tapi hari ini kita sudah belajar. Karena itu jangan khawatir. Tuhan menghendaki kita jangan khawatir. Tuhan menghendaki kita hidup beriman, bukan hidup penuh khawatir. Karena itu, kenapa? Karena khawatir mengakibatkan banyak orang jatuh dalam penimbunan harta. Banyak orang khawatir yang akibatnya justru terjebak atau terjerat oleh rupa-rupa ketakutan, hati yang murung, hati yang susah, hati yang gelisah, dan sebagainya. Tetap bersukacita, karena Allah menghendaki kita bersukacita, karena Bapa kita setia, dan Dia mengerti kebutuhan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mengajar kami untuk kami tidak khawatir. Tuhan, kalau Engkau yang menciptakan langit bumi, menjamin kami, maka tolonglah kami untuk percaya. Tolonglah kami untuk tidak khawatir dengan cara kami beriman. Kalau kami beriman, kami tidak khawatir. Kalau kami khawatir, kami tidak beriman. Karena iman dan khawatir adalah sesuatu yang bertolak belakang. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak khawatir. Hari ini Tuhan, kalau ada yang masih khawatir, mari biar kuasa firman-Mu menjamah dan mengubahkan, melepaskan kami, supaya kami tidak hidup dalam jerat-jerat yang selama ini membuat kami tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersukacita, dan tidak bisa menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk setia di dalam kehidupan kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok hari di dalam pembahasan tentang jangan khawatir. Tuhan memberkati kita sekalian.